itu kan saya sendiri, tukang proyek saya sendiri. Itu katanya dia itu anaknya Bunda Ratu. Tuh. Waktu itu kita itu dikasih waktu, saya percaya dia ngambil piring gitu kan, Deng. Dia ngambil piring, habis itu dia nyalakan dupa. Dia nyalakan dupa itu sambil ada kembang-kembangnya itu. Kembang itu. Nah, di setelah kembang ini diambil dari piring itu tadi, ada tulisan kan, Deng. Ada tulisan Jawa lah, dengan Jawa. Ono opo gitu kan. Sobat ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini asli Kediri, sobat. Jauh-jauh dari Kediri ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah mencari pesugihan di daerah Gunung Kumbang. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saing ya? Saya. Kesini naik apa Pak? Sepeda motor Kang Odeng. Dari Kediri ke sini naik motor? Ya, berangkat malam kemarin. Masya Allah. Berangkat kemarin. Ngomong-ngomong Bapak kegiatannya di rumah apa ini? Kalau saya sebetulnya bekerja di propertian, di developer lah kayak gitu Kang Odeng. Sampai sekarang masih ya. Katanya Bapak Ahmad ini dulu pernah melakukan ritual ya? Di daerah Malang Gunung Kumbang ya? Ya, pernah. Itu awal ceritanya gimana Pak? Dan tahun berapa dulu? Itu saya langsung cerita aja Kang Odeng ya. Awal kali kejadian itu di tahun 2019. Setelah saya pada saat itu, sebelum saya ada pemilihan pilkada itu memang pekerjaan saya sudah di properti, Kang Odeng. Sudah properti. Nah, begitu saya ingin maju ke pilkada, modal untuk usaha itu saya buat untuk terjun ke dunia politik. Ya alhamdulillah gagal juga gitu loh. Nah dari gagal ini saya harus mengembalikan lagi, walaupun nggak semuanya, minimal separuh dulu lah. Nah akhirnya sempat stres juga Kang Odeng, kalau masalah itu sempat stres. Setelah gagal itu sempat 1 bulan itu saya tuh nggak keluar rumah, bahkan kamar. Stres, cuman mau nggak mau hidup harus terus berjalan. Melihat istri juga kasihan, anak masih kecil, mau nggak mau ya harus semangat gitu. Akhirnya tetap usaha. Pada saat usaha itu terbentur masalah COVID, hampir 3 tahun lebih gitu, nggak ada jalan lain. Setelah tanya, ini saya harus pakai pesugihan ini. Dulu pemilihan apa Pak? Dulu di PRD. Di PRD. Kalau boleh tahu habis berapa Pak? Hampir 2M. 2M ya? Tapi nggak menang ya Pak? Nggak menang Kang Odeng. Karena saya juga orang awam juga di dunia itu. Orang awam, cuman saya di apa ya, katanya nggak pakai duit lah. Itu nanti pihak sponsor lah yang akan mengawal urusan kampanye ini dan itulah. Ternyata mau nggak mau ya dari kantong pribadi juga harus keluar. Itu seperti itu Kang Odeng. Nah, sebenarnya untuk bahasa 2M itu sebenarnya saya sudah biasa. Karena pada saat itu Kang Odeng, itu ada pekerjaan yang nilainya lebih dari itu. Sebesar 3,7M. Pada saat itu ada garapan lah, saya ada garapan. Itu sekitar nilainya 3,7M, 5 rumah mewah gitu Kang Odeng. Nah, ternyata setelah saya
masuki lagi 5 pekerjaan, item 5 pekerjaan itu ternyata menolak semua karena kondisi COVID. Nah, stres lah saya Kang Deng pada saat itu. Nah, tanya ke beberapa teman, aku nggak taunya malah tukang saya yang ngasih info itu. Coba ke rumah, nggak usah saya sebutkan namanya ya, di daerah Pakis sana Kang Deng. Nah, itu disuruh lah kita ritual. Yang ngasih tahu itu tukang proyek ya? Tukang saya sendiri, tukang proyek saya sendiri. Itu katanya dia itu anaknya Bunda Ratu. Tuh. Waktu itu kita itu dikasih waktu, saya percaya dia ngambil piring gitu Kang Deng. Dia ngambil piring, habis itu dia nyalakan dupa. Dia nyalakan dupa itu sambil ada kembang-kembangnya itu, kembang itu. Nah, setelah kembang ini diambil dari piring itu tadi, ada tulisan Kang Deng. Ada tulisan Jawa lah, tulisan Jawa. Ono opo gitu Kang Deng. Dari jatuhnya anunya dupa itu loh Kang Deng, itu di situ. Lepunya ya? Lepunya itu loh, lepunya itu Kang Deng. Jadi waktu itu Bapak habis dikasih tahu tukang proyeknya dari kecil langsung ke Malang? Langsung. Di daerah mana itu? Pakisnya Malang ya? Malang. Karena kebetulan tukang saya juga daerah situ juga gitu loh. Dari Malang itu juga ada yang Pakis, Tumpang itu banyak gitu loh. Dan dari situ ditentukanlah hari Kang Deng. Ditentukanlah hari 2 minggu setelah itu. 2 minggu setelah itu saya harus mencari ugo rampe lah kayak gitu ya, semacam kayak mahar gitu Kang Deng, untuk ritualnya itu. Sejumlah sekitar, pokoknya kalau sama detail-detailnya itu hampir 10 juta. Udah saya siapin. Pada waktu itu masih uang, walaupun utang sana sini masih bisa dipercaya lah gitu loh Kang Deng. Itu di situ berangkatlah kita Kang Deng. Berangkat itu kalau nggak salah itu hari Kamis gitu. Kalau waktu saya masih ingat itu hari Kamis, cuman nggak tahu Kamisnya apa, malam saya nggak tahu. Yang penting kayaknya hari Kamis itu. Hari Kamis. Udah berangkat Kang Deng. Berangkat. Berarti yang ini yang berangkat kedua kali ya? Yang pertama ini Kang Deng. Oh langsung pertama. Yang ritual pertama itu di rumahnya dukunnya ini. Berarti kan sudah ke sana? Belum. Oh belum. Belum. Dukunnya yang nyamperin Bapak ke rumah Kediri? Enggak, saya yang ke Malang. Itu di situ Kang Deng. Akhirnya ritual pertama ya diambilkan satu piring itu Kang Deng. Itu di situ di ruangannya dia, di ruangannya dukunnya itu. Lah habis itu saya percaya Kang Deng pada saat itu. Itu Kang Deng. Nah akhirnya ditentukan 2 minggu itu saya harus mengumpulkan sejumlah uang itu. Sudah selesai saya kasih ke pihak dukunnya, dibelanjakanlah sama dukunnya ini. Singkat cerita, di hari Kamis itu berangkat ke daerah Gunung Kombang Pantai Selatan. Nah, itu di situ Kang Deng. Lah perjalanannya itu juga lancar sebenarnya, lancar Kang Deng. Lah pada saat memasuki gerbang itu Kang Deng, suatu keanehan terjadi. Berapa orang berangkat ke pantai itu Pak? Kebetulan saya bertiga, saya sama dukun sama sopir saya di situ. Ya habis itu semacam ritual kecil lah di pintu gapura. Kan ada kayak orang Hindu itu kayak biasanya kalau mau keluar rumah itu kan harus sembahyang dulu. Nah di situ Kang Deng. Kita ritual di situ. Loh anehnya Kang Deng. Begitu turun dari mobil, hujan deras minta ampun. Guntur semua kilat, semua ada Kang Deng. Kita basah-basahan, ya akhirnya basah-basahan semua. Nah, pada saat masuk mobil 1 meter ya hujan. Di mobil itu enggak hujan? Di depannya mobil ya hujan. Enggak hujan? Ya hujan. Itu satu keanehan. Itu yang kok bisa ya?
Padahal di belakang puncaknya gores. Nah setelah kita masuk mobil, basah semua udah 1 meter mobil ini jalan, sudah gak hujan. Sana mulai ke belakang, sudah gak hujan. Ya katanya dukungnya, ini diterima gitu. Ya sudah saya pasrah aja gitu. Ya alhamdulillah kalau memang diterima gitu katanya. Ya singkat cerita, dari situ tuh berangkat malam gitu sekitar habis isak itu berangkatnya malam. Lah habis dari ritual di pintu gerbang itu kita disuruh mandi di Sendang Kamulian. Sopir saya disuruh mandi juga. Pak Dukunya ini yang ritual. Semua minyak itu saya serahkan, mahal itu. Saya serahkan, saya disuruh mandi semua. 2 orang ini mandi, saya dan itu saya mandi. Nah, kecurigaan saya sebenarnya saya tepis itu. Saya tepis cuman saya pasrah aja lah. Pasrah aja yang udah. Singkat cerita habis mandi kita langsung berangkat itu nggak terjadi apa-apa Kang Deng. Cuman setelah mandi kita pergi ke suatu bilik Kang Deng. Ingat saya ke bilik, akhirnya kita dikasih kayak apa ya Kang Deng ya? Itu gelap Kang Deng. Rasanya gelap. Setelah Pak Dukunya ini baca-baca apa itu kayak koin-koin jatuh gitu loh Kang. Cending kayak gitu loh. Suara-suaranya kayak cending gitu. Ada 4 kalau nggak salah itu. Setelah selesai ritual di situ baru disenteri sama bukunya itu. Ternyata kayak kembang kantil gitu loh, tapi berupa kayak kuningan gitu. Nah ini Bunda Ratu masih restu. Tinggal kita ke Pelawangan Sewu, katanya ya Pelawangan Sewu Kang Deng. Nah, kita ke Pelawangan Sewu itu sebelum kita masuk ke jembatan ke titik puncaknya Pelawangan Sewu, kita ritual lagi di situ. Itu ombaknya Masya Allah Kang Deng. Kayak mau tsunami lah kayak gitu. Padahal nggak terjadi apa-apa. Kayak mau tsunami. Itu di situ. Lah, saya nggak tahu kalau minyak ini dari situ si Pak Dukunya bilang kok ada yang hilang ya. Itu Kang Deng. Kok ada yang hilang ya. Saya bilang apa Pak? Nggak tahu, jangan nggak tahu lah Mas Ahmad. Jangan diberikan dulu, ayo kita berangkat ke Pelawangan Sewu aja. Nah setelah kita berangkat ke Pelawangan Sewu, naik itu Kang Deng, malam Kang Deng sekitar jam 10 kalau nggak setengah 11-an gitu ya Kang Deng ya. Di situ kan ada kayak di puncaknya itu kan ada kayak tempat kayak sembayangan gitu. Nah di situ saya berpapasan Kang Deng, berpapasan itu dengan orang dari kejauhan agak ya merinding dikit sih, agak merinding dikit sih Kang Deng ya, agak dia itu kayak raksasa gitu Kang Deng, besar badannya, terus ada kayak tanduk-tanduknya gitu, terus kalungnya itu kayak yang saya lihat tuh Kang Deng ya, yang saya lihat loh, kalung di sini kok tengkorak-tengkorak gitu Kang Deng. Terus baju belum ritual ya? belum Kang Deng. Masih mau naik ya? Masih mau naik. Sudah disambut itu Kang Deng. Besar, tinggi besar. Sampai ini penghuni. Dalam hati saya, apa ini penghuninya? Gitu Kang Deng. Semakin mendekat semakin kecil. Semakin kecil Kang Deng. Ternyata wajah kayak orang-orang Afrika gitu Kang Deng. Orang-orang Afrika kayak gitu. Dan itu dia tuh melihat saya juga melihat dia gitu Kang Deng. Dia bilang kalau bahasa Jawanya monggo. Itu Kang Deng. Kalau istilah bahasa Indonesia permisi saja, iya monggo Pak. Setelah saya noleh ke belakang nggak ada. Tapi semua lihat itu Pak, orang Semua lihat ya? Semua lihat itu. 3 orang itu lihat. Akhirnya kita naik tetap. Di situ ada ritual 2 kita. Pertama itu di bibir bukit ya, kayak semacam hias gunung kayak gitu loh. Habis itu nggak jadi apa-apa di sini. Lanjut lagi ke puncaknya.
itu anginnya minta ampun, anginnya minta ampun. Bahkan saya itu sempat berpegangan sama kayak pot-pot, kayak pohon-pohon gitu kan, dan itu saya kuat sekali. Kalau nggak gitu mungkin kayak kuat sekali anginnya itu. Sempat di situ menyalakan satu dupa juga di situ. Setelah saya juga ritual juga, berdoa juga, terus undang-undang saya juga sampaikan, akhirnya kita turun. Nah, dari turun ini titik puncak dari segala ritual itu ada di gua itu. Dari gua itu pertama dukunya dulu yang masuk, kemudian dukunya dulu ke guanya ya lumayan dalam. Waktu itu saya juga harus jongkok gitu loh, untuk jalan itu jongkok dulu untuk masuk ke pintu guanya itu. Dari situ, nah, sopir saya di depan dulu juga melakukan ritual juga. Nah, sama saya di situ dulu. Pertama, setelah dukunya ini masuk ke dua, katanya sih untuk permisi dulu lah gitu katanya, ya menyiapkan segala ritual yang ada di situ. Kemudian sekitar 10 menit lah dia keluar. Saya diwanti-wanti sama Pak dukunya, kalau lihat barang makhluk apapun jangan sampai sama tergoda. Ya dibatasi, dipagari kayak lingkar gitu kan, dan dia ambil kayak kayu gitu kan, dan itu dilingkari gitu. Berdua itu, saya sama sopir saya itu dilingkari berdua. Dia akhirnya ngomong kayak gitu, kalau ada makhluk datang, ada suara apa, jangan sampai keluar dari lingkaran. Kalau keluar dari lingkaran itu saya nggak pernah menjawab. Gitu Kang Deng. Ya kita pasrah Kang Deng. Kita pasrah pada saat itu. Nah, akhirnya sopir saya dulu itu Kang Deng yang disuruh masuk sama Pak dukunya. Ayo Mas sampai cek ritual dulu, cek semedi dulu di situ. Sama masuk Om. Nah, setelah masuk itu Kang Deng, dia katanya sopir saya itu melihat tumpukan uang itu. Kira-kira 1 meter lah, 1,5 meter lah Kang Deng. 1,5 meter. Dan itu sampai ke, kalau dukunya bilang ke saya itu sampai ke tinggi langit gua. Itu nanti penuh uang itu. Itu di situ Kang Deng. Waktu sopir sama dukun saya ini kembali, saya dipanggil. Assalamualaikum. Nggak saya hiraukan kadang, karena dari omongannya Pak dukun itu jangan hiraukan apapun, diem pokoknya. Sampai 3 kali saya cuma jawab dalam hati, waalaikumsalam. Akhirnya saya berani buka mata karena beliaunya bilang, Pak dukunnya bilang, ini saya Pak. Oh ya sudah, saya akhirnya baru buka mata. Terus saya dirangkul sama sopir saya. Mas, sukses Mas, wis sampean balik sukses mana Mas. Saya dirangkul sambil nangis sopir saya itu. Sambil nangis dia. Itu di situ Kang Den. Nah, akhirnya saya suruh masuk juga untuk membuktikan itu Kang Den. Di situ. Terus duduk di dalam gua itu ritualnya sampai berapa malam? Enggak, cuma 1 hari itu Kang Den. 1 malam. 1 malam itu di hari Kamis itu, di hari Kamis. Saya lupa saya, ada satu kejadian yang bikin saya juga kaget. Itu kayak gempa Kang Den di situ. Kayak gempa karena bunyi langkah kayak gitu kan. Itu 3 kali. Terus bapaknya itu ritual sendiri apa ditemani sama supir bapak? Sendiri, awalnya sendiri. Habis itu ditemani sama sopir untuk melihat hasilnya itu di situ. Nah, akhirnya untuk membuktikan lebih klop, saya disuruh masuk sama Pak dukunya. Jadi sopir saya menunggu gantian di luar. Setelah saya lihat, saya nangis, saya lihat itu. Saya nangis. Bapak lihat tumpuan uang? Tumpuan, ya. Saya nangis. Perkiraan ada berapa itu? Wah, kalau 5 M lebih kan deh. Saya nangis itu. Dalam hati saya, waduh sudah bukan saya. Bisnis saya, kerjaan saya juga ada lagi ini. Saya bisa membahagiakan keluarga saya lagi.
Itu yang dalam hati saya. Si Pak Dukunya itu bilang ke saya, Mas, ini bisa sampai ujung gua, atap langit gua. Ayo keluar dulu, mana minyaknya? Itu kamu Den. Setelah saya kasihkan minyaknya kamu Den, ternyata si Dukunya kaget. Minyaknya itu nggak ada sama sekali, habis. Maksudnya, tapi masih ada, tuh Pak, isinya nggak ada gitu. Isinya nggak ada, tempatnya ada kamu Den. Warna merah yang di dalam botol itu nggak ada semua, hilang semua. Bentuk minyaknya gimana Pak? Merah. Maksudnya wadahnya. Wadahnya itu kayak pasir waktu gitu loh di tengahnya itu Kang Den. Di tengahnya ini kayak botol panjang gini ya, lingkar gini panjang. Di tengahnya ini kayak ada kayak pasir waktu gitu loh. Ada kayak semacam kayak ini gelas kayak lah gini kan ya, semakin kecil gitu kan Den. Itu di situ. Jadi setengah itu pasir, setengah minyak gitu. Minyak semua Kang Den. Minyak semua. Minyak semua. Minyak semua. Dan minyaknya juga unik gitu loh. Setiap kali biasanya kan minyak kan kalau dijatuhkan gini kan pasti jatuh turun. Ini enggak, dijatuhkan gini, yang di sini naik. Ini enggak turun, tetap gitu kan Den. Maka dibalik Sama aja seperti itu. malah naik minyak. Naik minyaknya. Dari situ. Itu panjangnya berapa minyaknya? Sekitar Ada 25 cm. oh lebih kamu Den. Sekitar 35-an lah. Sekitar 35 meter. 35 cm lah Panjangnya ya? panjangnya itu. Terus diameternya itu ya sekitar 10-an lah kamu Den. Sekitar 10 sentian lah diameternya. Itu isinya habis Pak? Habis semua. Habis. Ini yang buat saya lemas kamu Den. Lah dari situ akhirnya si dukunya ini kamu Den, si dukunya ini juga merasa apa ya, merasa Bingung ya? merasa bingung, takut. Dia takut karena dia menjanjikan minyak ini sebagai puncak sama makhluknya itu. Nggak taunya minyaknya hilang. Nah, akhirnya dia masuk lagi ke gua untuk meminta maaf. Saya juga masuk lagi. Ya akhirnya saya keluar lagi sama Pak Dukunya ini. Nggak tahu sudah diganti semua. Uangnya itu hilang. Hilang semua. Terus minyak itu nanti kalau sudah nongol uang digunakan untuk apa Pak? Apa untuk pengganti apa gimana? Itu kata menurut Pak Dukunya ini sebagai mahar untuk pengganti uang itu. Semakin dia kasih uang kayak misalkan kayak dituangkan di gelas gitu loh. Ini Pak, ini ceritanya dari Pak Dukunya. Setelah kita kelihatan uang, ya minyak ini harus diserahkan dan itu pun nggak harus diserahkan gini kamu Den. Ada kayak takarannya gitu. Uang datang lagi gitu sampai numpuk. Ternyata minyaknya malah Habis. hilang ya. Padahal itu syarat utama untuk mewujudkan uang itu kamu Den. Terus waktu itu Bapak pas duduk di dalam gua itu bersila ya? Iya. Itu sampai berapa waktu Pak? Lama? Itu kalau nggak salah sekitar 1 jam kamu Den. 1 jam udah nongol uang. Nongol. Tapi Bapak itu duduknya itu Belum ada 1 jam, setengah jam udah nongol kamu Den. itu gelap ya? Gelap sekali kamu Den. Bapak gelap. pejamkan mata Pak? Saya waktu itu pejam mata karena untuk memfokuskan diri aja. Fokus. Uang itu di depan apa di mana? Di depan. Di depannya pas. Di depan gitu di situ. Di depan. Tapi Bapak melihat juga ya? Melihat. Tapi nggak boleh megang. Karena belum katanya sih belum sempurna gitu loh katanya. Karena belum kasih minyak. Minyak itu sempurnanya di minyak itu kayak apa ya dipercik gitu loh. Tambah lagi nanti, percik lagi tambah lagi. Itu sampai habis baru sempurna. Itu menurut Pak Dukunya. Itu di situ kemudian ya akhirnya singkat cerita ya gagal kemudian terlemas pada saat itu semua. Terus pulang itu Pak? Pulang dalam perjalanan itu juga
nggak ngomong apa-apa sudah, karena sudah kayak merasa gitu. Lemes Pak. Lemas. Tapi seandainya minyak itu nggak habis Pak ya. Tapi kan belum diserahkan kok habis dulu Pak ya. Lah makanya itu yang bikin saya kaget kan, ya di situ tuh Kang. Waktu itu kan langsung saya nalar. Waktu dari Pelawangan Sewu yang ada kayak tsunami itu Kang Udan. Kan kayak nggak masuk akal gitu loh Kang Udan. Itu di situ. Apa sudah diambil duluan sama Kemungkinan, makhluknya ya? kalau saya sih pada saat pulang itu kan saya merekam kejadian itu dalam ingatan saya Kang Udan. Detik per detiknya itu saya rekam. Oh ini. Lah yang bikin saya nanya kan, saya kan melepaskan minyak wangi itu di Sendang Kamulyan. Pada saat saya tinggal sendiri, Pak Dukunya itu, dia ritual sendiri. Nah kemungkinan aja bisa aja Kang Udan. Bisa aja dia itu memindahkan minyak wangi itu ke botol lain. Kan seperti itu Kang Udeng. Nah, pada saat setelah selesai mandi semua, kan botol ini disuruh keluarin semua memang. Sebelum saya mandi, minyak wanginya sama Berapa botol itu Pak? itu ada satu yang saya pegang. Ya minyak yang Minyak yang besar itu. besar itu. Itu toh Kang Udeng. Terus pulangnya dari sana itu jam berapa Pak? Dari Gunung Kumbangnya itu, dari guanya itu. Saya Turunnya pulang ke rumah itu sekitar setengah 4-an Kang Udeng. pagi lah ya. Pagi. Terus langsung ke Kediri. Dari sini langsung sudah Mampir dulu ke rumahnya mbaknya. mampir dulu, nganter, langsung pulang. Sampai rumah sekitar setengah 6. Masya Allah. Ya itulah sobat kisah dari Pak Ahmad yang pernah mengalami ritual di daerah Gunung Kumbang Pak ya. Mungkin belum ada jodoh atau belum ada rezeki Pak ya. Ya. Masya Allah. Tapi uang itu benar-benar nampak Pak ya. Wujud. Wujud ya. Wujud. Nggak halu lah ya. Enggak halu. Biasanya kan uang orang itu mikirkan uang nanti halunya uang enggak ya. Enggak. Keadaan sadar ya. Sadar. Saya sadar itu Kang Udeng. Saya sempat nangis juga kan, kayak saya sudah ngomong, saya sempat nangis juga. Itu Kang Udeng. Jadi saya bukan enggak melihat loh Kang Udeng. Benar-benar melihat dengan mata kepala saya. Juga supir Bapak juga melihat. Ya? Semuanya melihat. Supir saya juga melihat. Bahkan dia juga sempat merangkul saya sambil nangis. Sudah selesai masalahnya, sudah selesai bos masalahnya bos. Waktu itu Bapak itu pernah punya hutang berapa pemilihan kalah itu Pak? Itu sekitar 1,5 M lah. Cuman sekarang kan agak Tambahan hutang. enggak, bukan agak menurun gitu. Cuman kan sudah nggak bisa dijanjikan lagi gitu Kang Udeng. Dari situ. Ya itulah sobat kisah dari Pak Ahmad. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita beliau. Aku sarankan ya sobat, kalau bisa janganlah mencari jenis-jenis pesugihan apapun itu bentuknya. Kalau bisa kita itu ikhtiar dalam keyakinan kita sendiri-sendiri. Jalur yang kanan itu masih banyak, nggak usahlah jalur ke kiri. Karena apa? Setiap ritual diperlukan modal. Iya kalau berhasil, kalau gagal nanti malah tambah utang. Nggak tambah enak, Ya. tambah lagi utangnya. Ya. Gitu. Makanya kalau bisa gitulah. Kalau bisa lagi, ya jangan sampai memikirkan dunia pesugihan. Karena dunia pesugihan itu ya kayak virus di dalam otak kita. Kalau kita sudah coba sekali, pasti akan ketagihan. Dan mencoba terus ya gitu. Makanya seandainya panjenengan mencari pesugihan, 1-2 kali itu tidak berhasil, ya gak usahlah cari lagi. Karena mungkin takdir panjenengan itu nggak arah ke situ, ke yang lain. Ya itulah sobat yang kusampaikan. Ya kita tutup dulu Pak ya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.